Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Dalam surat Qaf ayat 37. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Dia dari sisi bahasanya begitu indah. Ini tentu saja diiringi dengan pemilihan katanya yang sangat tepat, isinya yang dalam, sehingga Al-Quran itu memiliki kekuatan pengaruh, kekuatan ta'thir yang luar biasa kepada orang yang mendengarkan dan yang mempelajarinya. Maka hatta orang yang belum Islam sekalipun, Umar bin Khattab gitu contohnya dulu, belum masuk Islam, makan dengan hati yang marah kepada Nabi, kepada umat Islam, mendengar berita adiknya sudah masuk Islam, lalu dia pergi ke rumahnya dan di pintu itu mendengar surat Taha dibacakan. Dia dengar dan ketika itu hatinya luluh. Umar bin Khattab seperti itu, masuk hidayah ke dalam hatinya dan masuk Islam. Dan banyak juga orang-orang jahiliyah dulu sebelum masuk Islam memesankan kepada kawan-kawannya, jangan dengar Al-Quran, dia punya sihir. Jangan dengar Al-Quran itu, nanti kamu berubah, katanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian, pada ayat Al-Quran, pada taujih, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Quran, pada peringatan, pada kabar gembira yang ada di dalam Al-Quran, pada kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, kata Allah, la dzikra, memberikan kekuatan, memberikan peringatan, zikra. Untuk siapa? Yang pertama, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Oh, kita kan semuanya punya hati. Menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut istilah dalam agama kita, tidak semuanya. Sebab ada hati itu yang disebut dengan hati qalbun hayy, hati yang hidup. Ada hati yang sakit, qalbun marid. Ada hati mati. Bahkan ada orang yang dikatakan tidak punya hati sama sekali. Orang kafir hati mati. Maka orang yang dapat mendapatkan peringatan dari Al-Quran, yang dapat mendapatkan faedah, manfaat dari Al-Quran, yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup ini adalah orang yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala.
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, bahkan hafal Al-Qur'an, sehingga nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, peringatan yang ada dalam Al-Qur'an itu hidup di dalam hatinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satu kalimat yang dia ucapkan, tidak ada satu gerakan yang dia lakukan kecuali ada raqib dan atid, malaikat raqib dan atid yang selalu mencatatnya. Ini selalu ada dalam hatinya. Wajah sakratul maut, datang suatu saat dia akan mati. Nanti ada pembalasan. Surga hanya dua saja, surga ataupun azabun syadid, azab yang maha pedih, selalu ada dalam hatinya. Bahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang lebih kuat dari umat sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan karena kekafiran mereka. Ini pun juga selalu ada dalam hati orang yang qalbun hayy, hati yang hidup, sehingga memang peringatan yang ada dalam Al-Quran itu ada selalu dalam hatinya. Ketika dia membaca, ini hanya pengulangan. Ketika dia dibacakan Al-Quran, zadathum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karena memang hati mereka itu adalah hati yang hidup. Ini pertama orang yang mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Mangkus Al-Quran itu sebagai peringatan untuknya. Tetapi apakah orang yang harus seperti itu kualitasnya semua? Kata Allah, tidak. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Atau orang yang mau mendengarkan Al-Quran saja, itu kan minimal hendak mempelajari, mendengarkan Al-Quran, belum lagi Al-Quran itu mempengaruhi hatinya. Tapi kalau mau mendengarkan Al-Quran dengan insat, dengan serius, perhatikanlah Al-Quran itu, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan pengaruh. Walaupun kadang-kadang minimal pengaruhnya hati senang. Bahkan orang-orang yang belum Islam belum suka membaca, mendengarkan Al-Quran dibacakan, suka mendengarkan azan, tenang hatinya. Minimal itu. Apalagi sebenarnya adalah kalau kita faham, nah, tentu maksimal pengaruh Al-Quran itu. Tapi kalau tidak faham, ya memang barangkali mungkin tenang gitu saja, walaupun kadang-kadang salah juga. Sebenarnya ayat itu bicara tentang azab yang maha pedih. Ya, kan ada di satu daerah kita pun biasa merespon. Kalau qari membaca Quran dengan suara bagus, suara irama tinggi, Allah, ya Allah, 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 taib, taib gitu kan. Respon bagus. Tapi kadang-kadang karena tidak faham ayat tentang azab, khudhuhu faghulluh, tangkap, belenggu, thumma salluh, buang ke dalam jahim, thumma jahim salluh. Tapi karena kita tidak faham, taib, taib, kita juga kita bicara taib, taib, karena suaranya bagus, baik, baik, baik apa, masuk surga, mau masuk neraka. Nah, itu karena tidak faham. Jadi itu yang pertama, Bapak-bapak, hendaknya kita berusaha minimal ketika kita mendengarkan Al-Quran paham. Tapi itulah ya kelemahan kita umat Islam di Indonesia, yang memang ditakdirkan oleh Allah ya bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, bagi kita bahasa asing, tidak banyak yang serius mempelajarinya. Mendengarkan Al-Quran saja pun kita jarang. Ada Al-Quran itu dibunyikan di mikrofon ini, tapi yang mendengarkan, jadinya Al-Quran itu hanya sebagai menunggu waktu masuk saja. Ada terdengar tapi belum mendengarkan Al-Quran. Tapi dengarkanlah Al-Quran itu baik-baik,
dan fahami, maka dia akan memberikan peringatan ke dalam hati kita. Berarti tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita berusaha secara bertahap, beransur-ansur kita ketika bisa mendengarkan Al-Quran, kita bisa faham. Walaupun mula-mulanya itu secara global saja. Nanti terus kita lanjutkan sehingga kita mengerti benar. Kalau belum sampai ke situ, tentu terpaksa kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsir, dengarkan uraian dari para ulama, para masyayikh, para ustadz. Semakin banyak kita mendengarkan uraian tentang Al-Quran, maka insya Allah secara bertahap pula Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita, memberikan peringatan pada kita sehingga kita benar-benar dapat istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahid, dan kita menyaksikan benar bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung, ciptaannya luar biasa, hebat, luar biasa. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang menjadi tugas kita. Mari kita sekali lagi lebih akrab dengan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran sampai faham. Ketika kita mendengar Al-Quran, faham, itu standarnya. Walaupun kita perlu juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir, itu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La